Macet. Gelap. Panas. Istimewa, berubah, merana. Ciputat, sebuah simpul lama dalam tubuh Tangerang Selatan, wilayah yang kerap disebut penting, tapi jarang mendapatkan tempat. Kemacetan menjadi rutinitas, jalanan padat, kendaraan mengular, aktivitas warga tersendat, semua menunggu giliran untuk bergerak dalam sistem lalu lintas yang tak pernah benar-benar dibenahi. Tak ada yang benar-benar bergerak di Ciputat, kecuali waktu dan keluhan yang terus bertambah. Malam datang membawa sunyi. Ciputat tertidur dalam gelap, ditemani cahaya dari gedung-gedung tinggi BSD dan Jakarta Selatan. Begitu dekat dengan gemerlap, tapi terasa sangat jauh dari perhatian. Di tengah pembangunan yang berlari cepat, Ciputat justru diam di tempat. Ia bukan pusat, bukan pula pinggiran. Ciputat adalah jeda yang terjepit, terhimpit, dan terlupakan. Dulu Ciputat jadi simpul, pusat pendidikan, denyut ekonomi, dan titik temu antar budaya. Tapi kini, ia ditinggal pelan-pelan oleh adik-adiknya. Bintaro yang penuh dengan smart city-nya, BSD yang sibuk berkilau di Bluebird megahnya, tapi Ciputat masih bergulat dengan kabel semrawut dan trotoar bolong. Kalau saya, karena saya bekerja sebagai ojek online, ya saya melihat dari sisi kemacetannya, yang mana kan perlu banyak keluar biaya ketika saya ojol, bensin segala macam. Apalagi ngantar penumpang kan yang bisanya 10 kali trip, karena itu kemacetan yang terjadi di Ciputat hanya sampai 7 kali, 8 kali. Yang menguras tenaga saya lah, apalagi kan Ciputat ini terkenal dengan macetnya, dengan panasnya. Melihat kemacetan di Ciputat ya gini-gini bang, panas, polusi banyak, ya harodang lah, panas lah kalau bahasa Jawanya. Kalau melihat penyeberangan yang saya lalui, sebenarnya bahaya ini bang, keselamatan masyarakat di sini. Tapi nggak ada pilihan lagi bang. JPO ada, tapi kejauhan. Ya kita nggak ada pilihan lagi. Ya mau nggak mau kita harus jalan bang. Untuk Ciputat hari ini yang saya lihat adalah dari fasilitas publik khususnya ya, Ciputat itu sangat jauh dari kata baik. Karena dari trotoar saja kita bisa melihat bahwasanya banyak yang rusak. Oke, belum lagi sebelah sana. Ya berbeda dengan BSD. Ketika di BSD saya nyaman berjalan di sana dan tanpa ada rasa khawatir akan saya luka, jatuh, ada motor naik. Nggak mungkin. Kalau di sini masih khawatir gitu. Panas di Ciputat tak seberapa dibanding bara di dada warganya. Amarah dan kecewa bukan lagi soal cuaca, tapi tentang ketimpangan yang terus dipertontonkan. Sementara di BSD, pepohonan rindang menaungi trotoar yang rapi, kabel listrik teratur berbaris rapi seperti pasukan. Di Bintaro, jalanan lebar dan lega mengantar warganya pulang tanpa sesak. Tapi di Ciputat, semua itu cuma bayangan. Utopia yang cuma bisa dilihat, tapi tak pernah bisa disentuh. Di daerah lain, anggaran mengalir deras ke proyek-proyek penuh sorot kamera. Jalan-jalan lebar dibuka di selatan kota. Taman-taman megah tumbuh di tengah kota. Alun-alun yang dihias, trotoar yang dipercantik demi wajah kota yang tampak maju. Tapi lagi-lagi di Ciputat, yang kita terima hanya tambal sulam jalan dan janji-janji yang mudah sekali menguap. Seolah kemajuan itu berhenti di lampu merah perbatasan. Ada dua kata sebenarnya yang pengen sampaikan ketika mendengar kata Ciputat, yaitu tanah peradaban yang terlupakan. Kenapa tanah peradaban? Ciputat adalah tempat lahirnya tokoh-tokoh besar di Indonesia, tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh global lahirnya dari Ciputat. Banyak mungkin nama-nama yang bisa kita sebutkan, tapi kalau saya menyebutkan beberapa, mungkin ada Nurholis Majid, ada Din Samsudin, ada Azumadi Azra,
terlalu banyak mungkin yang disebutkan. Kenapa Ciputat itu tempat lahirnya tanah peradaban. Yang kedua, kenapa saya bilang tadi terlupakan, hari ini Ciputat menjadi wilayah yang paling ujung, entah di Tangsel dan di Jakarta. Ciputat diapit oleh dua itu. Tapi kalau melihat pembangunan hari ini di Ciputat, itu seakan-akan terlupakan. Kemacetan di mana-mana, trotoar yang nggak ada, fasilitas publik yang minim, itu menggambarkan bahwa Ciputat itu sangat terlupakan. Dari dulu Ciputat yang saya ketahui adalah dari mulai Tangerang Selatan berdiri 2008, di tahun 2011-12 mulai pembangunan daripada flyover, itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemacetan. Tapi lagi-lagi yang terlihat bukannya benar-benar hilang arti daripada macet itu sendiri, justru ya tetap aja Ciputat lagi-lagi masih sama kondisinya, yaitu tetap macet. Kemacetan ini sebenarnya menjadi masalah yang besar baik mahasiswa ataupun pengendara, bahkan orang-orang yang beraktivitas lewatnya di Ciputat. Dengan kemacetan, ya bahkan fasilitas yang memang kurang memadai lah. Terutama kayak misalkan penerangan jalan. Ini seringkali menjadi masalah kayak buat pengendara, bahkan mahasiswa yang notabene-nya yang ada di Ciputat. Itu sangat kurang baik lah. Tentu dengan adanya kemacetan di Ciputat bisa memperlambat kegiatan. Bahkan yang saya lihat ini di Ciputat ini seolah-olah seperti terbagi dua. Karena dipisahkan oleh Jalan IR Haji Juanda dengan putaran yang cukup jauh. Dan ini juga akhirnya menyebabkan banyak orang yang memilih untuk melawan arah. Padahal melawan arah sesuatu hal yang bertentangan dengan tata tertib. Gitu. Dan ini bisa menyebabkan kecelakaan dan bahaya-bahaya yang mudorotnya lebih besar. Kemarin kita di LKBHMI Ciputat melakukan kajian terkait permasalahan-permasalahan paling fundamental di Tangerang Selatan. Kita menemukan setidaknya ada 12 atau 13 permasalahan fundamental yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Ciputat. Di situ ada banjir, di situ ada kemacetan, ada minimnya fasilitas publik, kabel yang semrawut, trotoar yang nggak teratur, JPO yang nggak ada, pengelolaan sampah yang amburadul. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Kota Tangsel. Berarti di sini tidak ada keseriusan dari pemerintah kota untuk mengelola tata kota yang baik. Banyak mungkin sebenarnya gerakan-gerakan yang coba kita mulai dari diskusi, mulai dari kajian lintas lembaga, bahkan sampai beberapa kali teman-teman di LKBHMI Ciputat berangkat bersama lembaga-lembaga lain untuk audensi dan menyuarakan pendapatnya. Terkhusus waktu itu LKBHMI Ciputat pernah menyuarakan turun waktu itu terkait kemacetan dan penutupan U-turn di depan UIN. Dan di situ juga menyoroti terkait lampu-lampu yang kedap-kedip, bahkan hari ini kalau ngelihat di Ciputat itu lampu mati semua. Itu sempat kita sampaikan ke pemerintah daerah, tapi sampai hari ini tidak ada respon baik, sampai hari ini tidak ada perbaikan dari pemerintah daerah. Gerakan-gerakan dari mahasiswa untuk saat ini mungkin berkurang. Cuman kalau dari dulu sudah banyak disampaikan soal terjadi ketidakenakan secara fasilitas di Ciputat sudah banyak disampaikan, cuman mungkin ya Ciputat bukan menjadi acuan kesuksesan di Tangsel mungkin. Kalau mahasiswa ini tidak didukung oleh fasilitas yang bagus, apalagi lampu yang remang-remang, itu bisa memberi dampak yang kurang bagus untuk masyarakat, bahkan mahasiswa UIN sendiri yang kebanyakan mereka perantauan atau bahkan alumni pesantren. Besar harapan Tangerang Selatan bisa lebih baik, tentunya dalam menghadapi segala permasalahan, terutama masalah transportasi umum dan juga jalan. Ciputat harapannya tidak lagi tertinggal. Ciputat ke depan bisa menjadi prioritas. Kalau tidak prioritas, setidaknya disetarakan. Sama dengan daerah-daerah lain. Kalau Pamulang hari ini sudah punya alun-alun Pamulang, jalannya yang cukup lebar dibanding dengan Ciputat. Pondok Aren juga punya alun-alun.
daerah Serpong dan daerah lain punya ruang terbuka hijau. Ciputat apakah punya semua itu? Ternyata tidak hari ini di Ciputat. Kita cuma minta kesetaraan. Kalau misalnya kita melihat dinamika hubungan wilayah antar kota di Kecamatan Ciputat, di Kota Tangerang Selatan, maka kita memang merasa bahwa Ciputat itu seperti penting tapi tidak penting. Mengapa saya katakan begitu? Karena Ciputat menempati posisi daerah yang begitu vital dalam konteks Tangerang. Hampir banyak yang mau ke Jakarta ya lewat Ciputat. Ya, Ciputat adalah kota paling pinggir di Tangerang Selatan yang merapat banget dengan Jakarta. Tetapi seperti kita ketahui bahwa Ciputat dalam konteks alokasi pembangunan kayaknya tidak menjadi prioritas. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan APBD yang di atas 5 triliun itu tampaknya belum menjadikan Ciputat sebagai main core dari pembangunan. Tangerang Selatan masih lebih banyak membangun di kawasan-kawasan lain yang itu masih di Tangerang Selatan tentu, tetapi derunya jauh lebih besar di wilayah lain ketimbang di Ciputat. Akibatnya apa? Kita tahu setiap hari hal yang sangat vital adalah arus manusia keluar masuk, tapi yang terjadi adalah kemacetan tidak pernah terurai, terutama di jam-jam yang paling sibuk. Coba saja misalnya ada satu truk berhenti saja atau agak telat, maka langsung mengular sampai berkilo-kilo, dan itu tentu sangat merugikan. Ciputat macet itu sudah dianggap identik, ya kan? Kalau tanya sama orang tua zaman dulu, emang dari sononya, begitu bahasa mereka. Dari sononya, ya kan? Artinya nggak kebayang kita udah berapa puluh tahun kondisi kemacetan ini, dan nggak ada upaya yang serius kita lihat, kecuali hanya ngeblok jalan itu, yang ujungnya bikin macet juga. Misalnya, nggak ada upaya, misalnya yang kita dengar, oke, kami akan pikirkan untuk membangun jalan 3 tingkat Ciputat. Ya kan, kayak Cina kan udah berlapis-lapis jalannya. Gitu. Nah, kita kenapa tidak? Misalnya, kalaupun ada yang saya dengar, misalnya, oke, kita akan lanjutkan LRT atau MRT, tapi nyambungin ujung-ujung ke BSD juga. Nah, nih, Ciputat lewat lagi barang ini, mentok Lebak Bulus. Akhirnya kan kita ngerasa Pemda DKI yang masih peduli sama warga Ciputat ketimbang Pemkot Tangsel. Yang paling gampang dan terlihat bagi kita sebagai warga adalah apa yang kita rasakan. Seharusnya pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan lobi ke pusat atau dengan segala kemampuannya mampu mengurai apa yang jadi dinamika harian masyarakat Kota Tangsel. Kemacetan itu kita rasakan bukan seminggu 2 minggu ya, bukan setahun 2 tahun. Saya sudah 20 tahun jadi akademisi di UIN. Jadi belum ditambah ketika saya masih kuliah. Kan saya kuliah juga di UIN ya tahun 95. Nah, sepanjang dari tahun 95 sampai sekarang 2005, itu berapa tahun coba? 30 tahun. Ya, daerah depan UIN itu gitu-gitu aja. Serius ya, kamu belum lahir mungkin ya. Teman-teman ini masih muda, belum pada ada. Tapi saya bisa pastikan tahun 95 depan UIN dengan tahun 2005 itu nggak ada bedanya. Jalurnya tetap begitu. Ya, tidak ada perubahan yang fundamental. Apalagi kemacetannya makin parah. Tapi dari dulu juga memang sudah padat. Yang 30 tahun kemana aja? Kemacetan depan UIN, depan kampus, atau sepanjang jalan yang kita sebut sebagai Kecamatan Ciputat. Begitu-begitu saja. Apa kita mau pelihara sampai 20 tahun ke depan? Apa nanti sampai saya pensiun dari sebagai akademisi UIN mau tetap macet juga? Sampai teman-teman muda ini pada jadi dosen mau macet juga gitu. Itu indikator paling gampang ya. Tentu saja kalau yang sifatnya akademik kita bisa lihat ketimpangan alokasi pembangunan dan lain sebagainya. Ketika misalnya masuk dari arah Parung ke Tangsel,
Kalau jalannya semakin menyempit, maka kita udah masuk Tangsel nih. Dari Pondok Indah Anda masuk ke Lebak Bulus, kemudian masuk ke Pasar Jumat, ketika banyak kabel yang ruwet di pinggir jalan dan melihat ruko yang berantakan, langsung Tangsel sudah nih, kita udah di luar DKI misalnya. Itu feeling itu berasa buat kita yang hari-hari jalan gitu. Jadi gimana cara kita masuk Tangsel? Simpel aja, ada kabel ruwet nggak? Ada kabel ruwet, udah Anda masuk Tangsel. Kalau dari arah Bogor, jalan menyempit, udah masuk Tangsel. Nah itu kan artinya terlalu mencolok perbedaan infrastruktur. Anda tinggalin Tangsel mungkin 2-3 tahun, balik lagi, nothing change. Ya kan, nggak terlalu banyak hal berubah gitu, Anda nggak keder. Kecuali mungkin masuk BSD atau masuk di Bintaro sana, karena keder, kenapa mulai banyak pembangunan gedung gitu ya. Jalan-jalan baru, bahkan tol yang baru-baru yang menghubungkan komplek-komplek itu. Tapi kalau wilayah Ciputat, Pamulang saya kira nggak akan ada perubahan signifikan, mungkin sampai 10 tahun yang akan datang, kalau tidak ada terobosan dan keberanian dari pemerintahnya untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah ini yang menurut saya pribadi melihat belakangan, karena mungkin pemilunya sangat transaksional, ini ya, melahirkanlah kerenggangan antar konstituen dengan orang yang dipilih. Ya salah siapa? Semuanya salah. Rakyatnya mau hanya transaksi sesaat dan dengan harga yang murah, mengakibatkan putus hubungan mereka dengan calon yang mereka pilih sendiri. Dalam beberapa banyak kasus saya sering tanya sama mahasiswa di kelas, Anda ingat nggak kemarin siapa caleg yang Anda pilih di wilayah Anda masing-masing? Sekelas mahasiswa aja amnesia. Apalagi, mohon maaf ya, bukan dari kelompok akademisi. Jadi mau diapain? Ini masalah kita bersama dan serius. Amnesia ini terjadi secara masif. Yang amnesia bukan hanya rakyatnya, akhirnya calon yang sudah dipilih ini pun amnesia juga dengan pemilihnya. Sama-sama amnesia, kita hidup dalam ignorance. Ini masalah serius. Gimana? Skor bang, 1-10 untuk Ciputat bang. Ciputat ini gimana ya? Kita kasih skor jelek, kita tinggal di sini pula, kita ngerasain ya kan. Tapi maksud situasinya dari dulu ya begitu. Ya maksud saya sih 5 atau 6 lah kalau dari 1-10 ya. Terakhir bang, 1 kata untuk Ciputat bang. Macet. Bicara tentang Ciputat, pasti bicara tentang masalah. Masalah yang pertama yang selalu kita hadapi sehari-hari adalah perihal kemacetan. Kemacetan ini disebabkan pertama karena jalanan terlalu sempit. Itu nggak sesuai dengan volume kendaraan. Dan berdasarkan data juga dari Disub di tahun 2023, ruas jalan itu hanya 6-8 meter saja. Sementara volume kendaraan itu setiap harinya itu ada 20.000 sampai 30.000 unit kendaraan per hari. Nah, hal-hal ini juga disebabkan dengan banyak juga. Yang pertama itu adanya U-turn atau putar balik. Putar balik di sini kita merasa tidak maksimal, teman-teman. Bahwa volume kendaraan yang tadi saya sudah bilang di awal itu tidak sesuai dengan ruas jalannya. Yang kedua, juga bicara tentang U-turn yang terlalu sempit. Jadi putaran balik, kalau misalnya kita ambil contoh, itu di depan perumahan dosen UI, putar baliknya itu hanya sekitar 2-3 meter. Jadi ketika truk dan bus itu pengen muter balik, itu akan memakan waktu. Kalau misalnya biasanya tuh muter balik cuma 15 detik, ini bisa sampai 2-3 menit. Yang ketiga, adanya aktivitas komersial. Banyaknya angkot, truk, dan pedagang-pedagang yang di sekitaran putar balik itu juga bisa menyebabkan macet yang bahkan bisa sampai 800 meter sampai mungkin ke depan UIN Jakarta gitu. Kemudian ada pemberhentian bus yang tidak maksimal. Jadi teman-teman, di sepanjang jalan yang menghubungkan antara Bogor, Tangerang Selatan, dan Jakarta Selatan terdapat banyaknya pemberhentian bis yang memakan banyak waktu. Ada kurang lebih 5, dan itu dirasa tidak maksimal, teman-teman. Jadi harusnya itu diberikan 3 biar nggak terlalu memakan banyak waktu dan nggak banyak juga macet yang sampai bermeter-meter ke pasar Ciputat gitu.
Yang terakhir itu ada lampu merah UIN yang dirasa juga nggak begitu maksimal. Jadi harapannya juga itu diganti dengan jembatan penyeberangan orang. Ini adalah perjalanan pengakuan dosa dari sebuah kota yang memilih tumbuh dengan cara menginjak anak kandungnya sendiri. Mereka menggambar kota dengan tinta emas, tapi menulis nasib Ciputat dengan pensil tipis yang mudah dihapus saat tak lagi dibutuhkan. Namun di balik jalan berlubang, habis rambut dan suara klakson yang tak berhenti, ada satu hal yang tak pernah ada. Ya, harapan. Kembali lagi ke infrastruktur, gimana Tangsel ini Tangerang Selatan bisa kemacetan bisa dikurangi, dan untuk ojol juga fasilitas publik kayak pengerjaan ojol itu lebih tepat sasaran, karena kan banyak ojol ini kan dia asal aja parkirnya sembarangan, itu lagi salah satu menyebabkan kemacetan itu. Harap pemerintah daerah itu tidak dikasih untuk memfasilitasi fasilitas publik di BSD, fasilitas itu sedangkan ini dilupakan bahwasanya ini adalah lingkungan Tangsel. Harapannya sih daerah saya Jilbero dipindahin lah untuk mahasiswa ya misalnya yang ada kampus di kampus dan biar nggak ada lagi yang penambahan. Tangerang Selatan bisa lebih baik tentunya dalam menghadapi segala permasalahan terutama masalah transportasi umum dan juga jalan. Tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penataan yang lebih baik. Nah, kedepannya ya harapan ya Ciputat perlu diperhatikan, karena jika Ciputat udah mulai melihat ketidaknyamanan dan ini tidak diperhatikan, ya hati-hatilah Pemkot Tangsel. Ciputat harapannya tidak lagi tertinggal. Ciputat ke depan bisa menjadi prioritas. Kalau tidak prioritas, setidaknya disetarakan. Sama dengan daerah-daerah lain. Kalau Pamulang hari ini sudah punya alun-alun Pamulang, jalannya yang cukup lebar dibanding dengan Ciputat. Pondok Aren juga punya alun-alun. Daerah Serpong dan daerah lain punya ruang terbuka hijau. Ciputat apakah punya semua itu? Ternyata